Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Pada pertemuan 12 ini akan membahas tentang perangkat lunak bebas dan lisensi. Teman-teman akan mendapatkan penjelasan pengertian, jenis-jenis lisensi, pengertian, filosofi, alasan menggunakan perangkat lunak bebas serta yang termasuk hak cipta dalam perangkat lunak bebas. Setelah menyelesaikan materi ajar ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan pengertian lisensi dan perangkat lunak bebas. 2. Menjelaskan jenis-jenis lisensi. 3. Menjelaskan dan memahami alasan menggunakan perangkat lunak bebas. Dan 4. Memahami hak cipta perangkat lunak bebas. Menurut Microsoft dalam The HoloLens Document, ada beberapa jenis lisensi untuk perangkat lunak. 1. Lisensi komersial, Windows, Lotus, Oracle, dan lain-lain. 2. Lisensi trial software, Adobe Photoshop CS Trial Version, dan lain-lain. 3. Lisensi non-komersial UC. 4. Lisensi shareware. 5. Lisensi freeware. 6. Lisensi royalty free binaries. 7. Lisensi open source. Lisensi adalah pemberian izin tentang pemakaian atau penggunaan perangkat lunak yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Lisensi adalah perjanjian hukum yang memberikan izin kepada individu atau entitas tertentu untuk menggunakan, menggandakan, atau mendistribusikan karya atau aset yang dimiliki oleh orang lain. Tujuan utama dari lisensi adalah untuk memberikan izin sah kepada pihak lain untuk menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau menjual produk atau inovasi yang dimiliki oleh pemilik hak kekayaan intelektual. Lisensi yang diizinkan oleh pemegang hak cipta memiliki konsekuensi. 1. Lisensi tanpa konsekuensi ekonomi. 2. Lisensi dengan konsekuensi ekonomi. Lisensi non-komersial, jika ada software yang ditujukan untuk mencari keuntungan, maka ada juga software yang dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan. Sebab, pada dasarnya, software atau aplikasi ini dibuat sebagai bentuk pelayanan untuk publik. Contohnya, software atau aplikasi yang digunakan untuk rumah sakit, sekolah, yayasan, dan lain-lain. Biasanya software yang menggunakan lisensi non-komersial ini gratis yang artinya tidak dipungut biaya. Lisensi non-komersial pada umumnya diperuntukkan bagi kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial, sifatnya tidak komersial, gratis, tetapi dengan batasan tertentu, contoh, Star Office yang dapat dioperasikan di bawah OS Linux dan Windows. Lisensi shareware memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, menyebarluaskan, dan menggandakan software atau aplikasi yang dipakai. Hebatnya lagi, pengguna pun tidak harus mendapatkan izin dari sang pemilik atau pembuat hak cipta software atau aplikasi. Fitur pada software atau aplikasi yang menggunakan lisensi shareware ini dapat digunakan cukup lengkap. Meskipun begitu, software yang menggunakan lisensi shareware ini memiliki fitur yang lebih lengkap jika sang pengguna membeli software atau aplikasi tersebut. Namun ini berbeda dengan trial. Pada trial, pengguna sama sekali tidak bisa menggunakan fitur pada aplikasi jika tidak membayar. Sedangkan pada shareware, aplikasi dan software dibagi menjadi dua, yakni versi gratis dan versi berbayar. Contoh software atau aplikasi yang menggunakan lisensi ini adalah WinRAR dan Microsoft Office. Lisensi freeware, software dan aplikasi yang dapat digunakan secara penuh fitur-fiturnya dan juga lengkap bisa ditemukan pada software dan aplikasi yang berlisensi freeware. Perbedaan yang jelas antara shareware dan freeware adalah pada fitur yang diberikan. Meskipun sama-sama gratis, software dan aplikasi yang menggunakan lisensi freeware ini benar-benar gratis dengan fitur yang lengkap. Uniknya lagi, bagian-bagian plugin pun dapat kita dapatkan juga secara gratis di situs resminya dan itu juga bisa kita dapatkan secara gratis. Contohnya saja macam-macam software gratis pada browser seperti Mozilla, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Lalu aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Line, maupun software gratis untuk edit video seperti Windows Movie Maker. Lisensi royalty free binaries, serupa dengan lisensi freeware,
Hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi software yang sudah ada dan bukan merupakan suatu software yang berdiri sendiri. Lisensi open source. Untuk lisensi yang satu ini tentunya tidak asing buat kamu yang sudah berkecimpung di dunia teknologi dan informasi. Lisensi open source berarti aplikasi atau software tersebut dapat digunakan, dikembangkan, diubah dan disebarkan secara gratis dan juga mudah didapatkan dari sumber-sumber internet. Tentunya hal ini tidak perlu melalui persetujuan dari sang pembuat atau pemilik hak cipta. Lisensi open source, lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mengubah, mempelajari, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak, sebab tujuan dari software dan aplikasi yang berlisensi open source memang ditujukan untuk publik. Contoh paling mudah software dan aplikasi yang menggunakan lisensi adalah Ubuntu, Linux, dan Notepad++, jenis lisensi open source, GNU GPL, General Public License, The FreeBSD, OS Unix turunan dari Berkeley Software Distribution, BSD, The MPL, Mozilla Public License, contoh, Linux, Sendimel, Apache, dan lain-lain. Kecenderungan dalam lisensi perangkat lunak, pemberian lisensi hanya untuk penggunaan saja, misal, Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat. Pemberian lisensi dengan menyertakan source code, perangkat lunak yang bersangkutan, komunitas open source di mana di dalamnya berlaku perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan penggunanya untuk menggunakan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Software Patent Skill Innovation, masyarakat butuh program untuk dibaca, diperbaiki, diadaptasi, dan ditingkatkan kinerja, bukan hanya untuk dioperasikan saja. Definisi perangkat lunak bebas menurut FSF, Free Software Foundation, is a matter of the user's freedom to run, copy, distribute, study, change, and improve the software, kebebasan pengguna untuk menjalankan, menyalin, mendistribusikan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Ada 4 kebebasan yang terkait dengan perangkat lunak bebas. 4 kebebasan yang terkait dengan perangkat lunak bebas yaitu 1. Kebebasan untuk menggunakan dengan tujuan non-komersial bahkan dapat digunakan untuk tujuan komersial. 2. Kebebasan mempelajari bagaimana program itu bekerja. 3. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut. 4. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan menyebarluaskannya ke masyarakat umum. Semua program merupakan perangkat lunak bebas. Jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut, ada suatu aturan yang disepakati dalam filosofi perangkat lunak bebas sebagai berikut. Jika kita membuat program yang menyediakan dalam cara tertentu, maka kita juga harus membuatnya tersedia dalam cara tertentu juga. Artinya, jika kita mendapatkan perangkat lunak secara bebas, maka kita juga harus menyediakan untuk pengguna lain secara bebas juga. Studi kasus, pengguna komunitas Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU General Public License, GPL, yang berarti juga source code Linux tersedia. Linux juga adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user, multitasking, multi-konsole, freeware dan free source yang dapat berjalan di berbagai platform. Wahyono, 2005, dalam pemrograman Shell Linux, menginventarisasi 8 alasan utama mengapa orang mempelajari pemrograman dalam sistem operasi Linux. 1. Linux gratis dan bebas. 2. Linux dapat dijalankan platform. 3. Kompatibilitas dengan sistem operasi lain. 4. Sistem Linux mendukung berbagai jenis perangkat keras. 5. Linux memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang tinggi. 6. Linux mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman. 7. Kemudahan scripting. Dan 8. Kemudahan pelacakan kesalahan. Hak cipta dalam perangkat lunak bebas. Irianti, 2003, memberikan 4 hal tentang ketentuan menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi perangkat lunak bebas. 1.
Pemegang lisensi boleh memodifikasi satu atau lebih salinan program atau bagian dari program yang ia miliki, sehingga membentuk suatu karya baru yang berdasarkan program. 2. Harus membuat berkas-berkas yang termodifikasi membawa pemberitahuan yang jelas bahwa ia telah mengubah berkas-berkas disertai dengan tanggal perubahan. 3. Karya yang disebar atau diedarkan, baik seluruhnya atau sebagian atau dihasilkan dari satu program atau dari berbagai bagian program dilisensikan secara keseluruhan tanpa biaya kepada seluruh partai ketiga di bawah lisensi tersebut. 4. Jika program yang dimodifikasi saat dijalankan dapat membaca perintah-perintah secara interaktif dan ia menjalankan sesuatu dengan cara yang paling wajar, maka pemegang lisensi harus mencetak atau menampilkan suatu pengumuman termasuk pemberitahuan hak cipta dan tidak adanya garansi, atau jika si pemegang lisensi menyediakan garansi, maka pemakai boleh mengedarkan program tersebut berdasarkan suatu kondisi atau persyaratan dan harus diberitahukan kepada pemakai bagaimana cara melihat salinan dari lisensi tersebut. Demikian materi pertemuan ke-12 ini disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat serta dapat dipahami oleh para mahasiswa sebagai calon profesional teknologi informasi di masa depan. Amin. Sekian dan terima kasih.